Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan dengan NIM 607062330099. Dan kali ini saya akan mengerjakan modul 8, yaitu Navigate with Data, di mana modul 8 ini adalah lanjutan dari pengerjaan modul 7, yaitu Scrollabilis. Bisa dilihat pada modul 8 ini, hasil dari tampilan aplikasinya akan menjadi seperti ini, dimana ketika kita mengklik catatan, salah satu catatan, misal kuliah mau Modul 9 Februari, maka kita akan bernavigasi ke halaman ubah catatan, dimana itu adalah tampilan dari detail screen milik ubah catatan yang mengambil ID dari catatan tersebut yang diklik. Kemudian ketika kita mengklik Fab yang ini, yang icon plus ini, maka kita akan bernavigasi ke halaman detail screen milik tambah catatan. Nah, yang perlu diketahui adalah tambah catatan dan ubah catatan ini merupakan satu screen yang sama, namun berbeda tampilan. Maksudnya gimana sih maksudnya? Nah, jadi dari menggunakan if, kita bisa tahu detail screen ini milik siapa, dan bisa membedakan datanya kosong apa, nol apa enggak. Untuk lebih jelasnya, kita akan mulai mengerjakan modul 8 ini. Dan perlu diketahui lagi, saya sudah mengerjakan modul 8 ini karena apa? Sebelumnya saya sudah melakukan record dan hasil rekamannya entah kemana, jadi saya rekam ulang. Jadi pertama-tama kita akan membuat new branch baru, yaitu 08 navigate data. Udah kita sudah buat. Selanjutnya kita akan melakukan task 3.1, yaitu menambahkan navigation component. Nah, di task 3.1 ini kita akan melakukan yang namanya cherry pick. Apa sih cherry pick itu? Cherry pick yaitu kita mengambil, istilahnya tuh kayak kita mengambil beberapa komponen dari commit kita pada repo yang sama. Nah, karena navigasi itu ada di commit modul 5, jadi kita ambil dari menambahkan navigation component. Nah, di sini kita klik kanan dan melakukan cherry pick. Karena saya sudah melakukan cherry pick, jadi tidak akan saya praktekkan, tapi saya akan perlihatkan bagaimana cherry pick itu dan saya jelaskan. Nah, setelah itu kita akan melakukan merge pada build Gradle up. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Jadi project yang kita lakukan saat ini sebelah kiri
dan di sebelah tengah ini adalah hasil merge, dan yang di kanan itu adalah kode yang sedang kita cherry pick. Oke, berarti perhatikan kode berwarna merah di tampilan atas. Nah, itu adalah semacam ya error. Jadi langsung aja bagaimana cara mengatasi error tersebut. Mudah saja. Jadi kita hanya perlu mengklik tanda panah seperti ini, dimulai dari kiri ya. Harus dimulai dari kiri. Diklik saja maka kode yang merah itu akan memudar. Jadi setelah itu kita lakukan hal yang sama pada kode yang di sebelah kanan. Kita klik maka akan ada notif seperti ini, all change have been processed. Setelah itu kita apply dan commit sesuai judul tas karena tas ini sudah berhasil. Lanjut, kemudian kita beralih ke tas 3.2, membuat tampilan form catatan. Nah, di membuat tampilan form catatan ini kita awali dengan menambahkan new class, new file dengan nama detail screen. Oke. Kita menambahkan class detail screen ini di package screen. New Kotlin detail screen class. Detail screennya sorry. Jadi detail screennya itu file. Oke. Berhubung karena saya sudah membuatnya, maka ke tahap selanjutnya kita akan membuat tampilan awal, membuat top up bar seperti ini. Oke, biar lebih mudah kita perlihatkan seperti ini. Oke, jadi kita awali dengan membuat ini detail screen, kemudian scaffold, top up bar, navigation icon, navigation icon, kemudian ke bawah dulu kita tambahkan title, kita tambahkan icon, belum menambahkan icon, oh ya, navigation iconnya belum ada di tas ini. Jadi setelah itu kita tambahkan title, dan titlenya itu kita isi dengan teks tambah catatan, kemudian kita beri colors, kemudian kita beri padding. Selanjutnya tambahkan kode prefill agar proses membuat UI lebih mudah. Oke, sudah menambahkan detail screen. Selanjutnya
kita membuat composable baru yaitu form catatan. Composable form catatan modifier ini belum ada. Terus kita buat kolom. Selanjutnya kita menambahkan string. Di string ini kita menambahkan judul dan isi catatan. Kemudian kita kembali ke detail screen. Kita akan menambahkan outline text field. Kita tambahkan value dengan title, on value change, label yaitu judul, single line sama dengan true, keyboard option sama dengan keyboard option, capital, keyboard capitalization, image action next. Kemudian kita tambah modifier fill max white. Kemudian setelah itu kita ke bagian atas, jadi composable detail screen, kita akan menambahkan var judul by remember, mutable state of stringnya. Kemudian kita tambah form catatan di bawah padding, title judul, on title change, dan modifier. Kemudian kita ke bawah lagi ke form catatan, kita tambahkan lagi outline text field. Sekarang kita lakukan untuk bagian deskripsi atau isi value des, ya sama seperti yang title. Kita akhir dengan menambahkan modifier. Kemudian sebelumnya kita akan mengatasi error di composable detail screen. Nah, untuk itu kita tambahkan var catatan by remember, kemudian kita tambahkan dash catatan dengan catatan, on dash sama dengan. Nah, setelah itu kita akan buka file screen untuk menambahkan data objek yaitu form baru screen, rootnya ke detail screen. Rootnya itu detail screen. Selanjutnya tambahkan juga di daftar root navigasi aplikasi yang mana adalah di navgraph. Kita tambahkan composable root form baru detail screen. Sebelumnya di task ini belum ada nav control. Nah, setelah itu lakukan commit sesuai judul task. Kemudian setelah itu kita ke tahap selanjutnya yaitu membuat navigasi ke form data baru. Oke, kita akan ke main screen terlebih dahulu. Nah, di main screen ini kita akan menghapus file context local current. Oke, ini harusnya nggak ada ya, lupa tadi. Oke, setelah itu di bagian floating action button on click kita hapus TOAS karena sekarang kita tidak membutuhkan TOAS lagi, melainkan kita menggunakan navigation controller di mana ketika kita
mengklik salah satu catatan, maka akan bernavigasi ke halaman detail. Nav control navigation screen ini karena kenapa screennya ada dua, karena di packageku ada screen di dalam screen kalau kata Esprak, jadi entahlah bagaimana. I know I don't have idea, begitulah. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga di screen preview remember nav controller. Nah, akan terjadi error jika di nav grabnya belum ditambahkan nav controller di main screen-nya. Nah, setelah itu kita lakukan commit karena langkah ini sudah aku lakukan ya. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan lagi string. Oke, string belum bisanya udah nggak butuh ya, karena kita udah bisa nama catatan meskipun belum bisa disubmit. Kita tambah string kembali dan simpan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan atribut navigation icon dan juga action ke dalam komponen top up bar. Langsung aja di detail screen, di bawah top app bar kita tambahkan navigation icon, kemudian icon button on click, dan di task ini kita belum menambahkan isi dari on clicknya. Kemudian lanjut ke bawah, kita akan membuat tombol untuk kembali ke halaman main screen. Itu fungsinya dari ini, navigation icon button, untuk bernavigasi kembali. Kemudian di bawah title, di bawah colors, kita akan membuat action. Kita akan menambahkan action icon button on click. Ini belum ada, belum diisi di tas ini. Kita tambahkan icon. Nah, jadi icon ini, action ini untuk membuat icon submit, yaitu simpan. Nah, setelah itu kita akan menambahkan nav host controller di atas. Kita tambahkan ini, kemudian kita tambahkan juga ini, kita isi on clicknya, kita juga isi juga on clicknya di sini. Nah, setelah itu kita isi juga di preview. Oke, setelah itu sama halnya seperti di main screen, kita tambahkan di nav graph karena akan terjadi error. Nah, setelah tes ini, lakukan commit sesuai judul task. Selanjutnya, di task 3.4, kita akan membuat navigasi ke form ubah data. Kita awal-awal akan menambahkan ID long tanda tanya sama dengan 0. Jadi ID long apakah sama dengan 0? Begitu. Tapi untuk yang kayak gini saya kurang paham.
Saya pahami yang ini doang nih. Kemudian kita tambahkan string edit catatan. Kemudian kita akan menambahkan if di detail screen. Tepatnya di title-nya. Karena title ini akan diisi antara judul atau data. Jadi langsung aja if dalam kurung misalkan ID-nya sama dengan 0 atau kosong, maka detail screen ini milik tambah catatan akan bernavigasi ke detail screen tambah catatan di mana tidak ada data sama sekali. Kemudian untuk else-nya, karena jika, maka jika yang lain, maka akan ke detail screen milik ubah catatan di mana akan mengambil ID dari si catatan yang kita ambil. Oke, ini ya. Oke, setelah itu kita akan membutuhkan dua hal, yaitu key and value. Karena key berupa string, maka untuk menghindari typo kita tambahkan dulu konstanta key untuk ID catatan di bagian atas, di atas detail screen. Ini sudah ditambahkan. Kemudian kita akan beralih ke file screen. Di file screen kita akan menambahkan data objek untuk form ubah, untuk detail screen ubah catatan. Sama rootnya, yang membedakan adalah ditambahkan di belakangnya seperti ini. Kemudian kita beralih ke navgraph. Kita juga tambahkan composable root untuk form ubah seperti ini. Composable form ubah kenapa panjang seperti ini? Karena ya itu tadi untuk mengambil data dari catatan. Kemudian kita beralih ke main screen terlebih dahulu di bagian screen content. Kita hapus dulu file konteksnya karena sudah tidak dibutuhkan. Kemudian kita beralih ke di lazy column. Jadi list itemnya awalnya itu ada seperti ini kan. Ini tuh apa? Ini tuh kayak waktu itu ketika kita mengklik salah satu catatan maka akan muncul toas yang memunculkan pesan bahwa judulnya diklik. Nah, tapi kan sekarang pengerjaannya itu bernavigasi ke halaman yang berbeda, maka tidak dibutuhkan lagi. Akan diganti dengan navigasi controller seperti ini ke form ubah. Karena yang kita pencet bukan icon tab-nya, tapi catatannya. Kemudian kita ke bagian atas di main screen composable-nya. Kita bukan. Kita ke oke, jadi setelah kita menambahkan ini maka akan muncul error di sini. Sebelum kita menambahkan nav controller akan muncul error seperti ini. Tapi setelah kita tambahkan, maka error itu hilang. Begitu. Oke, setelah itu lakukan commit sesuai judul task. Dan lanjut ke 3.5, menampilkan data yang akan diubah. Sebelum itu, kita
perlu membuat new class di package screen juga, yaitu kelas detail view model yang berguna untuk menyimpan data dummy yang akan ditampilkan di detail screen ubah catatan. Ini sudah ada ya. Oke, karena pekerjaan di modul 8 ini belum menghubungkan ke database, maka kita perlu membuat data dummy lagi untuk detail screen ubah catatan. Ketika kita mengklik suatu catatan, maka kita akan beralih ke halaman detail ubah catatan yang dimana di kolom-kolom itu akan menampilkan data dari judul dan catatan yang kita klik. Nah, ini oke, jadi seperti ini, seperti yang di modul. Nah, selanjutnya kita ke detail screen. Di detail screen kita akan menambahkan file view model, detail view model sama dengan view model. Dan kita tambahkan lagi if id tidak sama dengan 0, maka akan mengambil get catatan id berupa judul dan catatan. Gitu. Nah, setelah itu modul 8 ini beres. Berikut, sebelumnya kita lakukan commit sesuai judul task dan kita push ke GitHub. Setelah itu, berikut adalah hasil dari pengerjaan modul 8. Nah, ini hasil dari pengembangan aplikasi modul 8. Bisa dilihat, ini data dummy yang ditambahkan dari modul 7. Ketika kita pencet catatan ini, maka akan menuju detail screen di mana ID-nya tidak sama dengan 0, atau adalah detail screen milik form ubah. Ini data dummy yang sudah ditambahkan di detail view model. Nah, hasilnya akan sama saja ketika kita mengklik catatan lain. Oke, begitu. Nah, selanjutnya bagian tambah ini adalah bagian detail screen di mana ID sama dengan 0 atau ID-nya kosong. Sesuai logikanya ya datanya kosong, nggak ada apa-apa, yaitu detail screen di mana milik tambah catatan. Oke, sekian. Oke, itulah hasil dari pengerjaan modul 8. Selanjutnya kita akan beralih ke
challenge 08. Sebelumnya kita lihat dulu seperti apa challenge 08. Challenge 08 adalah challenge pengerjaan lanjutan dari modul 07. Nah, perlu diketahui lagi bahwa saya juga sudah mengerjakan challenge 08. Maka langsung saja kita akan bahas pengerjaan challenge 08. Kita cek out. Oke, ini adalah pengerjaan dari modul dari challenge 8. Dan challenge 8 ini pengerjaannya sangat mirip dengan modul 8, jadi tidak akan saya bahas panjang lebar. Saya akan membahas yang membedakannya. Kan sebelumnya di challenge 8 itu kita disuruh membuat selected seperti ini, yang dimana untuk memilih kelas. Nah, yang membedakan itu adalah kita bukan memasukkan judul atau catatan, kita memasukkan nama dan NIM dari mahasiswa. Nah, ini adalah pengerjaan lanjutan challenge 07. Nah, di sini yang membedakan adalah di sini. Ya, di detail screen kita tambahkan dulu variabel nama NIM dan untuk selected kelasnya, dan list kelasnya kita tambahkan dulu. Karena berhubung di angkatan saya ada 4 kelas saja, jadi saya tambahkan 4 kelas saja. Dan kita tambahkan dulu remember save able. Remember save able ini berguna ketika kita sedang menginput suatu data, dan ketika kita kembali ke halaman sebelumnya dan kita kembali lagi ke halaman input data, maka data yang diinput itu masih tersimpan, jadi tidak hilang. Nah, selanjutnya kita juga tambahkan if, dimana ketika ID tidak sama dengan 0, kita akan diambil nama, NIM, dan kelas. Jadi ketika kita mengklik satu data mahasiswa, misal kelasnya itu di 3IF 4701. Nah, maka ketika kita bernavigasi ke halaman detail, maka di selected itu di bagian ini, maka yang aktif, bulat yang aktif itu berada di 01 gitu, sesuai dengan data yang tertampil di main screen. Oke, ini ditambahkan juga, tambah ubah mahasiswa. Nah, di bawahnya kita tambahkan juga list kelasnya. Kita membuat selected untuk memilih kelas.
dan seperti ini. Nah, kemudian di main view modelnya kita sesuaikan agar ketika kita mengklik satu data mahasiswa, maka data yang muncul di detail screen adalah data mahasiswa yang kita klik. Data ini kita ambil dari main. Nah, ini maksudnya kayak gini ya. Ini yang kayak gini kita ambil dari sini. Setelah itu di data fill model. Nah, sebelumnya data fill model ini kita tambahkan dulu di package screen juga. Nah, kelas ya, tipenya kelas. Setelah itu ini juga merupakan data dummy untuk ditampilkan di detail screen. Nah, di bawahnya kita berikan metode get catatan untuk menarik atau mendapat ID yang diikuti dengan catatan nama NIM dan kelas. Begitu. Ini navgraph-nya sama. Nah, ini juga sama. Yang membedakan adalah ini. Tabelnya nggak beda, tapi nama variabel doang yang beda. Stringnya sama sih. Begitu. Mungkin setelah ini adalah melakukan commit and push. Iya, saya sudah melakukannya. Setelah itu baru saya akan tampilkan hasil dari pengerjaan challenge 8. Oke, jadi ini adalah hasil dari pengerjaan challenge 8. Bisa dilihat ini adalah nama-nama data-data mahasiswa yang tersedia pada challenge 7 sebelumnya. Ketika kita klik Muhammad Arkana, maka dia bernavigasi ke halaman detail screen yang dimiliki oleh ubah catatan. Nah, di ubah catatan ini diubah mahasiswa ada nama, NIM dan kelas. Nah, di sini ini yang dimaksud dari selected class tadi. Kita bisa memilih kelas tanpa menginput data. Nah, oke. Tidak ada masalah, tepat semuanya. Nah, ini kan beda kelas nih, yang 40 berarti ke 40. 01 40. Selanjutnya untuk bagian tambah catatan. Nah, di tambah catatan ini berhubung kita belum menghubungkannya ke database, jadi untuk pembahasannya tidak ada sampai mengirim data ya ke main screen. Tapi ketika kita coba menambahkan data, maka berhasil ya.
Nah, kita kembali, kita lagi. Oke. Oke. Nah, kan tidak muncul kan datanya tadi karena tidak terhubung ke database. Itu yang ada di sini namanya data dummy. Jadi meskipun data dummy tapi ngambilnya dari ID catatan, ID nama mahasiswa yang di sini. Nah, itu adalah hasil dari pengerjaan channel 8. Sekian. Oke, jadi itulah hasil dari pengerjaan channel 8. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya tunjukkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.